Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Krisnawati selaku dosen soft skill kita pada kelas alih program. Pada kesempatan ini kita akan kelompok kita akan membawakan presentasi tentang komunikasi dan negosiasi. Dari kelompok kita yang beranggotakan dengan saya sendiri Andika Maulana Ibrahim. Selanjutnya ada rekan saya Mbak Claudia Vanessa, lalu ada Mbak Sayu Sekar Pratiwi, dan yang terakhir ada Mas Alfandi Bagas Prasetyo. Komunikasi. Boleh next. Pengertian komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communis, yang kemudian dalam bahasa Inggris berbunyi common, yang berarti menjadikan sesuatu pesan atau informasi sebagai pengetahuan atau pengertian bersama. Komunikasi menurut ahli. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Karena ruang lingkup komunikasi meliputi komunikasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, komunikasi kelompok, dan komunikasi yang lain. Menurut J.A. DeVito 1997. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi dan efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat, menurut D.B. Curtis tahun 1992. Bentuk komunikasi. Yang pertama, bentuk komunikasi itu ada komunikasi verbal, komunikasi yang disampaikan ke pihak lain melalui tulisan dan lisan. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal, komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Contohnya, kontak mata, bahasa tubuh, dan mikroekspresi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Selanjutnya itu mengenai tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu pertama untuk menegakkan kebersamaan dengan pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut. Yang kedua untuk menyampaikan ide-ide, gagasan, serta konsep kepada pihak lain. Lalu ada dua bagian penting dalam proses komunikasi. Yang pertama, source atau sumber, yang disebut juga sebagai komunikator, adalah pihak yang memulai atau memprakarsai suatu komunikasi. Yang kedua adalah bagian pentingnya message atau pesan, disebut juga konten, merupakan suatu informasi yang mencakup tentang ilmu pengetahuan, ide gagasan, maksud, dan sebagainya. Lalu ada 6 teknik komunikasi menurut Arifin pada bukunya tahun 1994 yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi, yaitu yang pertama, redundancy atau repetition adalah cara mempengaruhi pendengar dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada orang lain. Dengan melakukan pengulangan, pendengar akan lebih memperhatikan pesan itu sehingga akan lebih banyak mengikat perhatian. Yang kedua, canalizing. Teknik ini memulai dari memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau halayak. Agar komunikasi ini berhasil, maka pembicara harus mulai dari memenuhi nilai dan standar kelompok dan masyarakat dan secara berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang ia kehendaki. Yang ketiga ada teknik informatif, di mana pesan diberikan untuk memberikan penerangan pada pendengar. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, sesungguhnya di atas fakta-fakta dan data-data yang benar, serta pendapat-pendapat yang benar pula. Dalam teknik informatif ini lebih ditujukan kepada penggunaan akal pikiran pendengar. Dan teknik keempat yaitu persuasif, yaitu mempengaruhi dengan jalan membujuk. Komunikasi ini bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Lalu teknik keempat yaitu ada dengan edukatif, yang disampaikan pesan-pesan yang berisi ajaran atau penanaman nilai-nilai antara satu manusia kepada manusia lainnya. Pesan yang disampaikan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat untuk dirinya, orang lain, dan masyarakat. Dan teknik komunikasi yang terakhir yaitu adalah koersif, yaitu mempengaruhi dengan jalan memaksa kepada orang lain, sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan rasa tunduk serta patuh. Teknik koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan
perintah-perintah, dan intimidasi-intimidasi. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 5 tahap komunikasi yang efektif. Lebih spesifiknya di dalam dunia profesional. Yang pertama, ada perencanaan, yaitu rencanakanlah apa yang ingin kita katakan dan nyatakan tujuan diskusi di awal terjadinya komunikasi. Bisa melalui pernyataan cepat mengenai alasan dan pentingnya pesan tersebut. Kemudian yang kedua, bersikap profesional tanpa membawa perasaan. Sangat penting untuk memisahkan diri dari masalah pribadi agar memaksimalkan pesan utama, mediasi, dan negosiasi. Jika kamu ingin mengkomunikasikan pesan yang penting serta ada emosi yang substansial di dalam ruangan, sebaiknya sampaikanlah pesan pada waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, bersikap taktis dan efisien. Bersikap taktis dalam pengiriman pesan sangat diperlukan. Jika tidak, pesan yang ingin disampaikan bisa hilang ketika peserta mencari melalui kata-kata dan menarik kesimpulan mereka sendiri, terutama dalam komunikasi tertulis atau email atau juga chat secara resmi. Dalam hal pertemuan langsung, panggilan konferensi, dan konferensi video, pastikan bahwa sesi berakhir tepat waktu. Yang keempat, tindak lanjut. Penting untuk menawarkan beberapa jenis tindak lanjut di akhir komunikasi, seperti mengakhiri sesi dengan pernyataan, kami akan menjadwalkan sesi tindak lanjut dalam 2 minggu, atau mengirimkan MOM, Minute of Meeting, atau poin-poin ringkasan diskusi melalui email, agar pihak pendengar lebih dapat mengerti maksud kita. Kemudian yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Jika kita mendengar berarti memberi kesempatan bagi orang lain untuk berpendapat di dalam sebuah forum komunikasi. Dengan demikian akan tercipta sebuah suasana atau lingkungan yang kreatif dan kolaboratif, dan komunikasi bisnis yang efektif dapat tercapai. Selanjutnya negosiasi akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait negosiasi. Apa itu negosiasi? Jadi, negosiasi adalah bagian daripada komunikasi, di mana tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama ataupun berbeda. Sedangkan menurut KBBI, arti daripada negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya, kata negosiasi ditujukan sebagai proses diskusi antara satu pihak, baik itu berupa kelompok ataupun organisasi, dan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam negosiasi terdapat 2 syarat, di mana yang pertama dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, negosiasi antar pebisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Lalu yang kedua adalah dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Lalu ada bentuk daripada negosiasi, diantaranya yaitu positional base yang bertumbuh pada posisi bersifat ideologi yang merupakan teknik yang bersifat kompetitif. Lalu yang kedua ada bentuk negosiasi lunak, di mana dalam negosiasi ini dianggap lawan bicara sebagai teman, negosiasi keras di mana lawan bicara dianggap sebagai pesaing, dan negosiasi interest based yang bertumbuh pada kepentingan dan bersifat prinsipal. Selanjutnya adalah tahapan negosiasi akan dilanjutkan oleh Saudara Rika. Dipersilakan. Tahapan negosiasi. Yang pertama, tahapan persiapan. Sebelum memulai bernegosiasi, kita harus memiliki pemahaman yang dalam tentang permasalahan yang akan diutarakan saat negosiasi. Mengetahui jenis permasalahannya, penyebabnya, serta tujuan agar proses negosiasi lebih terarahkan. Yang kedua, tahap orientasi. Orientasi bisa disebut juga dengan bagian pembukaan atau awalan dari sebuah percakapan dalam teks negosiasi. Dalam tahap ini, masing-masing pihak melakukan yang pertama, bertukar informasi, selanjutnya ada saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan, dan yang terakhir mengajukan tawaran awal.
Di tahap ketiga ini argumentasi dan tawar-menawar. Dalam tahap ini, para pihak saling menyampaikan tawarannya dengan menjelaskan alasan untuk membujuk pihak lain untuk menerimanya. Lalu dapat menawarkan konsesi, tapi pastikan memperoleh sesuatu sebagai imbalannya. Yang terakhir ada mengidentifikasi kebutuhan bersama, mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian. Yang keempat, kesepakatan dan penutup. Pada tahap ini, segala sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam tahap terakhir ini. Yang pertama, dokumen yang sudah disepakati. Yang kedua, meneliti kembali semua poin utama untuk menghindari salah paham. Yang ketiga, menguraikan dengan jelas semua ketetapan dan kesepakatan yang ada. Keempat, membuat secara tertulis masing-masing pihak, kemudian menandatangani untuk kesepakatan yang sudah dirundingkan. Selanjutnya ada kerangka dasar dalam pengambilan keputusan ketika negosiasi. Ada 3 konsep yang penting harus dipahami oleh negosiator ketika pengambilan keputusan dalam proses negosiasi. Yang pertama, best alternative to a negotiated agreement atau BATNA, yaitu langkah-langkah atau alternatif terbaik yang akan dilakukan oleh negosiator bila negosiasi kesepakatan. Yang kedua ada reservation price, yaitu nilai atau tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Yang ketiga ada zone of possible agreement atau ZOPA, yaitu suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Tujuan negosiasi. Berikut ini adalah tujuan dari negosiasi, yaitu yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. Yang ketiga, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi atau mencapai win-win solution. Yang terakhir, ada mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Lalu ada manfaat negosiasi. Manfaat yang diperoleh dalam proses negosiasi adalah yang pertama, terciptanya kerja antar pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Dan yang terakhir, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Kesimpulannya, negosiasi akan berjalan dengan baik jika di antara pihak-pihak secara terbuka bersedia berkomunikasi dua arah, mengemukakan ide dan gagasan yang mereka miliki, serta dalam melakukan komunikasi negosiasi tentunya harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari komunikasi yang jelas, informasi, serta proses persuasi untuk mencapai sebuah hasil terbaik. Tidak hanya itu, pada dasarnya etika dan cara komunikasi dalam bernegosiasi meliputi etika dalam bersikap dan bertutur kata yang harus dipenuhi oleh seorang negosiator dan pihak yang bernegosiasi agar kepentingan nasional yang dibawa saat bernegosiasi dapat terpenuhi. Mungkin sekian informasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berguna bagi para audiens yang mendengarkan informasi dari kita tentang negosiasi dan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.